Segala puji bagi Allah dan cukup pujian itu hanya milik Allah. Semua kebaikan yang kita kerjakan itu dari Allah. Semua kesuksesan yang kita raih juga karunia Allah. Segala yang ada yang inawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk para sahabat beliau. Untuk ini beberapa tahun terakhir menjadi viral. Menjadi kalimat yang sering kita dengar. Untuk komunitas-komunitas yang mungkin mereka ingin menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya hijrah itu macam-macam. Ada yang hijrah dalam rangka mencari rizki. Ada yang hijrah dalam rangka menuntut ilmu. Ada yang hijrah mencari keamanan. Ada yang hijrah melarikan diri, menyelamatkan agama. Hijrah yang maknanya berpindah, maka tergantung kepada niat kita. Dan kalau dilihat hijrah yang paling agung adalah hijrahnya para nabi, para utusan Allah, dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Yang mereka beriman Allah sebagai Rabb mereka. Mereka beriman Islam sebagai agama mereka. Dan mereka beriman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah dan Nabi mereka. Kalau kita melihat hijrahnya pengikut para Nabi, maka perjalanan mereka bukan perjalanan wisata. Bukan liburan keluarga. Dan bukan pula perjalanan untuk mencari pengetahuan. Untuk eksplorasi. Bukan. Namun perginya seorang yang hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia meninggalkan tempat tinggal, rumahnya, pekerjaan dia. Yang sebagian mereka dalam hijrahnya harus berpisah dengan keluarga. Dia ingin membawa keluarganya. Dia ingin membawa anak-anaknya, orang tuanya, istrinya. Tapi terkadang dia harus pergi sendirian ke tempat yang terpencil, melalui jalan-jalan yang terjal. Dia tidak mengetahui apakah dia akan binasa di awal jalan yang dia lalui atau di akhir. Namun dia pergi karena ada cinta. Yang kita tahu cinta itu mendorong orang, mendorong manusia untuk menyeberangi lautan. Walaupun dia tahu ada ombak besar yang menghadang. Ada hiu-hiu yang mungkin siap menerkam. Kalaupun dia harus mendaki gunung, maka dia akan mendaki itu gunung. Walaupun dia tahu mungkin dia terjatuh. Mungkin dia akan kehilangan bekal, kehabisan bekal dan dia harus binasa. Tapi dia lakukan. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, itu yang memotivasi orang untuk hijrah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Nah, silahkan ada yang mau membacakan di sana? Nah, Ustaz. Tafadhali.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Mereka hijrah bukan untuk mendapatkan dunia. Bukan untuk menikahi wanita. Namun mereka hijrah untuk menyelamatkan keyakinan. Menyelamatkan keimanan mereka. Menjaga ibadah mereka. Itulah iman yang sebenarnya. Yang tentunya seorang mukmin tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih dari segala galanya. Lebih daripada kedua orang tuanya. Lebih daripada ibunya. Lebih daripada anak-anak. Lebih dari seluruh manusia. Bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Ahibati fillah. Namun hijrah itu bukan sekedar perubahan. Bukan sekedar pindahnya tubuh kita. Bukan sekedar perubahan fisik. Perubahan penampilan. Perubahan gaya bicara. Berapa banyak orang, ya kita tahu hijrah dari penampilannya Ustaz. Berubah, nah. Alhamdulillah. Yang awalnya dia tidak menutup auratnya. Kita melihat penampilan dia berubah. Alhamdulillah. Yang awalnya ya mungkin dia biasa berbicara dengan kata-kata. Mungkin kata-kata yang ya bahasa-bahasa gaul. Kadang-kala kata-kata itu kurang baik untuk diucapkan. Maka dia. Namun lebih dari semua itu. Esensi hijrah itu hijrahnya hati kita. Pindah hati ini. Yang awalnya ambisinya adalah dunia. Mengejar dunia, kemewahan dunia. Menuju kepada akhirat. Yang ada dalam benak dia adalah akhirat dia. Yang dulu dia diperbudak oleh harta, oleh pekerjaan, oleh karir dia. Yang ada dalam benak dia adalah bagaimana dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang enggak lagi udah. Yang ada dalam hati dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dia pergi menuju Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia mendapati kaum yang menolak dakwah. Sampai ayahnya sendiri. Yang beliau sayangi ayahnya. Yang beliau cintai ayahnya secara naluri. Secara fitrah dan tabiat manusia cinta sama orang tuanya. Tapi sang ayah benci sama anak. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Ankabut ayat 26. Apa kata Allah? Nah, masih di mute kayaknya. Afwan Ustadz, Al-Ankabut ayat berapa? 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru Ayat kaifa bada'al 26. khalqa thumma Al-Ankabut. Allahu Naam. yunshi'un nash'atal akhirah.
Kayaknya bukan. Suratnya, surat Al-Ankabut ayat 26. Di layar ada. Afwan Ustaz. Nah, Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. barakallahu fikum. Inni muhajirun ila Rabbi. Itu karena Nabi Ibrahim. Aku harus hijrah menuju ke Rabbku. Menuju ke perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini perjalanan yang memerlukan perjuangan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang seorang yang dikatakan hijrah. Kita semua mungkin mengaku hijrah. Ya, aku sedang hijrah, aku sedang belajar hijrah, aku ingin hijrah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang hijrah? Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Baru dikatakan hijrah. Dan ini pergerakan yang terus. Nggak ada berhentinya kita. Kalau bicara meninggalkan larangan Allah, kita akan terus digoda oleh iblis. Bagaimana ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa. Ketika bicara hijrah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan kepada Adam alaihi salam untuk makan. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Untuk menikmatin semua yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh. Di antara semua buah-buahan yang ada di surga, ada satu pohon yang Allah katakan jangan mendekati pohon ini. Jangan mendekati, apalagi memakan buahnya. Karena kalau bicara orang itu dilarang mendekat, sebenarnya dia dilarang untuk memakan. Tapi Allah ingin menyelamatkan hambanya dengan melarang mendekati supaya tidak ada ketertarikan. Tapi ternyata iblis berusaha untuk menggoda manusia. Menggoda bapak kita yang pertama. Agar melanggar larangan Allah. Sedangkan hijrah itu meninggalkan larangan Allah. Bagaimana iblis membisikkan. Iblis ini kerjanya menggambarkan yang buruk jadi baik. Yang baik jadi buruk. Sehingga larangan-larangan Allah itu seakan-akan sesuatu yang baik dan indah. Sampai iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Siapa yang nggak mau gitu loh. Tapi ini dilarang loh. Seharusnya engkau hijrah, engkau tinggalkan. Akhirnya sukses iblis dalam misi. Nabi Adam pun diturunkan dari surga bersama istrinya. Dan kita anak keturunannya. Berada di tempat ini. Kau ingin kembali ke surga, maka tinggalkan larangan. Ahibati fillah. Sehingga kalau bicara meninggalkan larangan-larangan Allah, kita dituntut untuk belajar. Udah dapat nih
Esensi hijrah itu hijrah hati dulu. Sebelum bicara hijrah fisik dan penampilan. Iman itu sesuatu yang menancap dalam dada kita. Kemudian akan menyumberkan amal perbuatan dalam raga kita sehingga kelihatan penampilannya. Tapi ada orang yang penampilannya hijrah, hatinya kagak. Siapa? Orang-orang munafikin. Seakan-akan mereka hijrah. Sampai Allah menggambarkan orang munafikin ini dalam penampilannya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat mereka secara fisik, Allah menakjubkan mereka. Kalau mereka ngomong, ya Allah, kayak orang paling beriman. Itu munafik. Kenapa? Karena fisik mereka yang hijrah, penampilan mereka yang hijrah, hatinya enggak. Bahkan mereka datang kepada Nabi SAW di surat Al-Munafiqun. Mereka datang menyumpai Nabi, menyatakan hijrah mereka, menyatakan keimanan mereka. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kami ridho engkau sebagai Nabi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu engkau rasulnya. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu dusta. Maka di sini setelah hijrah hati, maka kita perlu belajar untuk mengetahui mana larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam Islam ini menuntut ilmu menjadi satu kelaziman orang yang hijrah. Kalau enggak, ya enggak akan sempurna hijrahnya. Enggak dapat tuh esensi hijrah. Mungkin niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau dia enggak belajar, ya berapa banyak kita ngeliat orang yang katanya udah hijrah. Tapi tetap berada di tempat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala ada seorang dari kalangan musyrikin Mekah. Setelah perang Badar. Dia ini datang ke kota Madinah. Namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini datang ke kota Madinah tujuannya satu. Misi dia cuma satu. Yaitu membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu. Dia sudah berkonspirasi dengan satu orang yang namanya Safwan bin Umayyah. Tentang bagaimana dia menghabisi Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Umar datang dengan niat, bukan niatnya. Niatnya ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dia berpura-pura seakan-akan datang untuk menebus keluarganya. Kalau nggak salah ada anaknya Umar yang ditawan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia yang menebus putranya. Ini ada lahir, ada batin. Lahirnya datang ingin menebus putranya. Batinnya ingin membunuh Nabi SAW. Ketika datang ditanya sama Nabi SAW. Umar, kenapa engkau datang? Kata Umar, ya untuk menebus tawananku. Umar waktu itu bawa pedang. Terus kenapa engkau bawa pedang? Kata Umar, pedang apa ini? Kata dia. Gak ada manfaatnya buat kita. Maksudnya mereka kalah ketika perang Badar. Umar, coba engkau jujur. Kenapa engkau datang? Kata Umar, seperti yang aku katakan. Untuk menebus tawanan perang. Umar, bukankah engkau duduk di hijr Ka'bah bersama Safwan bin Umayyah? Lalu engkau mengatakan kalau bukan karena utang yang aku tanggung dan keluarga yang aku harus nafkahi, niscaya aku akan datang ke kota Madinah dan menghabisi Muhammad. Dan Safwan menyanggupi untuk menanggung utangmu dan keluarga. Umar ketika mendengar itu, secara spontanitas dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Karena nggak ada yang tahu kejadian itu. Tapi setelah Umar masuk Islam,
Apa yang dilakukan oleh Umair bin Wahab? Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat yang mengatakan, faqihu akhakum fi dini. Faqihu akhakum fi dini. Pahamkan saudara kalian dengan agamanya. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah adalah kunci untuk masuk atau untuk membuka pintu surga. Tapi kunci itu ada giginya. Yaitu ajaran-ajaran agama. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar Umair diajarin. Wa'allimuhul Qur'an. Yang kedua, ajarkan Al-Quran kepada dia. Pahamkan kepada agamanya, ajarkan kepadanya Al-Quranul Karim, wa atliqu asirahu, dan bebaskan tawanan Umair bin Wahab. Subhanallah. Para sahabat melakukan itu, diajarin Umair sampai paham agama. Safwan bin Umayyah menanti berita besar yang menggoncangkan dunia. Apa berita itu? Berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata berita yang datang ke kota Mekah, masuk Islamnya Umair bin Wahab. Setelah dapat berapa lama, ini orang yang hijrah. Posisinya yang awalnya dia nggak ngerti apa-apa, kemudian dia belajar, kemudian dia ngaji. Setelah berapa lama, Umair balik ke kota Mekah untuk berdakwah. Proses orang-orang hijrah ini kadang-kadang nggak nyampe ke sana. Kenapa? Karena belajarnya nggak serius. Ngajinya nggak serius. Harapan kita nih, ya harapan kita semua sebenarnya. Seorang yang awalnya belum hijrah, kemudian mengajak orang untuk hijrah. Mungkin dia sendirian di antara kawan-kawannya yang hijrah. Bagaimana tatkala dia sudah hijrah dapat mewarnai. Ini esensi hijrah tadi. Berubah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Memahami ajaran agama ini. Kemudian menjadi orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Antum udah sampai di mana? Nih emak-emak nih sampai di mana nih? Proses hijrah. Dan orang yang hijrah akan diuji. Jalan hijrah itu penuh dengan rintang. Ya lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Sebagian mati, disiksa. Sebagian kehilangan harta bendanya. Sebagian kehilangan keluarganya. Sampai ke kota Madinah nggak punya apa-apa. Tidur di masjid. Mereka hijrah udah menempuh perjalanan 435 km. Sampai ke kota Madinah nggak punya rumah. Nggak punya pekerjaan. Nggak kenal siapa-siapa mereka. Tinggal di negeri yang sebelumnya mereka nggak pernah datang ke sana. Tapi apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Karena iman. Karena cinta kepada Allah dan Rasul. Tukang sihirnya Fir'aun. Supaya orang-orang yang hijrah ini sadar. Kalau engkau kemudian dibully, engkau diasingkan, engkau dikucilkan sama keluarga, engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan kawan-kawan. Coba engkau baca surat Al-A'raf ayat 120 sampai 126. Supaya kita tahu. Nah, tafadhol dibaca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha
fasawfa ta'lamun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Barakallahu fikum. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb seluruh alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Firaun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan, kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka, para pesihir, menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Barakallahu fikum. Bayangkan jemaah. Di pagi harinya, mereka menentang Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sore harinya, mereka sudah berada di pohon-pohon kurma dalam kondisi tangan dan kakinya dipotong sama Fir'aun. Disalib di pohon. Itu konsekuensi orang yang hijrah. Makanya kalau kita nggak punya keyakinan yang kuat, nggak akan tahan. Kita akan mendengar berita orang-orang yang balik. Balik gimana? Kemarin pakai jilbab, jilbabnya dibuka. Kemarin baca Quran, Qurannya ditinggal. Kita mendengar berita-berita seperti itu. Kenapa? Karena belum nyampe kepada keyakinan. Tatkala Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad SAW yang murtad, yang meninggalkan agamanya karena benci sama agamanya? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Yang meninggalkan agama karena benci nggak ada. Kata Abu Sufyan. Bahkan pengikut Muhammad SAW itu disiksa, dicincang, mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana pengikut Nabi SAW seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala dia masuk Islam, ibunya marah. Bahkan ibunya berkata kepada anaknya, bersumpah untuk mogok makan. Sampai saat meninggalkan Muhammad SAW atau ibunya mati. Antara dua pilihan. Dan betul. Ibunya ini mogok makan. Sampai kalau mau makan itu, ya Allah, dipaksa, dibuka mulutnya. Sampai kondisinya kritis. Ketika kondisinya kritis dan memprihatinkan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dia menyumbang ibunya. Kenapa ibunya melakukan mogok makan? Dengan harapan anaknya dicela nanti sebagai pembunuh ibunya sendiri. Lalu Sa'ad menghadap kepada ibunya yang sudah kritis kondisi. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibunda. Lau anna laki mi'ata nafs, fa kharajat nafsun ba'da nafsin. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa,
lalu nyawamu satu persatu keluar dari dirimu. Arti ibunya mati berulang kali, punya 100 nyawa. Aku tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Sudah terserah engkau, wahai bunda. Fadl, engkau mau makan silahkan, nggak mau makan nggak apa-apa. Tapi saat sudah menyampaikan prinsip dia, siap. Maka nggak ada, kata Abu Sufyan, nggak ada di antara pengikut Muhammad SAW yang keluar dari Islam, yang murtad. Karena benci kepada, nggak ada. Apa kata Heraklius mengomentari ucapan Abu Sufyan ini? Dia mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Begitulah keimanan ketika sudah bercampur dengan hati. Udah nempel, nggak bakalan keluar. Tukang sihir Fir'aun mau dibunuh, bunuh dia, nggak ada masalah. Silahkan, kata dia. Karena yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan doanya mereka apa? Rabbana afrigh alaina sabr. Tahu di hadapan mereka akan ada bala yang harus mereka lewati. Maka mereka, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Dan matikan kami dalam kondisi Islam. Kita perlu sering-sering membaca doa wa tawaffana muslimin. Ketika dapat musibah, Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam kondisi Islam. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau berada di sebuah rumah yang dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang siap dengan pedang yang terhunus menanti keluarnya Nabi SAW dari rumah itu. Tapi Nabi keluar. Yakin sama Allah. Beliau keluar dari rumahnya, melanjutkan perjalanan hijrah menuju ke Gua Thur, bermalam di sana, lalu menuju ke kota Madinah. Sedangkan di kota Madinah ini, di kota Mekah diumumkan sayembara. Siapa yang dapat mendatangkan kepala Muhammad SAW, hidup atau mati. Tapi yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala mereka berada di dalam gua, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, datang orang-orang musyrikin. Mereka mengikuti jejak, sampai jejak itu berhenti di depan gua. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke kaki mereka, kita bakal ketemu. Tapi tugas manusia hanya berusaha. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Allah ceritakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nih orang yang hijrah. Ahibati fillah, karena perjalanan hijrah ini panjang, melelahkan, maka kita perlu bekal, kita perlu tahu jalannya supaya nggak tersesat, dan kita perlu kendaraan. Apa bekalnya? Tadi kita sudah sebutkan. Kalau esensi hijrah itu meninggalkan larangan Allah, maka bekalnya adalah ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Ilmu yang diwariskan sama Nabi SAW. Bukankah Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, beliau tidak mewariskan harta, emas dan perak? Wa innama warrathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wa. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, yang bekalnya adalah ilmu, bukan harta, maka dia akan membawa keberuntungan yang besar sekali.
Harta yang dikumpulkan bisa habis. Makanya kadang-kadang orang hijrah tuh, subhanallah. Dari yang kaya raya, dari yang punya segalanya, ketika dia hijrah, habis semuanya. Tapi dengan keyakinan tadi yang kita bicarakan. Dan ilmu yang mengantarkan kepada keyakinan sebenarnya. Maka dia akan tenang. Maka orang yang hijrah nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Di masa pandemi ini alhamdulillah. Sejak awal pandemi sampai hari ini. Jalan menuntut ilmu itu nggak pernah tertutup. Betul, sekolah-sekolah ditutup. Masjid-masjid, pengajian-pengajian dilarang. Kumpul-kumpul rame-rame nggak bisa. Tapi menuntut ilmu tetap bisa. Maka berusaha untuk membawa bekal ini. Supaya hijrah kita benar nggak salah jalan. Kemudian jalan yang dilalui. Apa usaha orang yang hijrah? Setelah dia punya bekal, maka dia harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa kesuksesan itu diraih dengan bersantai ria atau dengan berangan-angan. Mau tidak mau harus bersungguh-sungguh. Ini jalannya. Jadi jalan orang hijrah itu ya harus sungguh-sungguh dan siap dicela. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif dilemparin batu. Orang-orang yang masuk Islam dikatakan ya pengikut orang gila. Maka kesungguhan kita ini ketika melewati jalan hijrah harus siap untuk dicela, untuk dimaki. Dan harus siap jiwanya dikorbankan. Bilal bin Rabah, bagaimana kondisi? Dia siap. Dia udah punya keyakinan, dia udah punya ilmu. Ketika dia disiksa, diseret di jalan-jalan kota Mekah, ditaruh di terik matahari, diberi batu di dadanya. Bilal tetap mengatakan ahadun. Artinya dia benar-benar sabar. Maka buat teman-teman yang hijrah sabar. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsat minas sabr. Tidak ada karunia yang Allah berikan kepada hamba yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Bahkan kedudukan kesabaran ini dari keimanan. Orang beriman. Sabar ini berada di mana ya? Sabar itu seperti kepala, kata Ali bin Abi Thalib. As-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Seperti kepala. Kalau dipotong kepala itu mati orang. Ketika engkau nggak sabar dalam perjalanan hijrahmu, walaupun engkau sudah punya bekal, ilmu yang cukup, tapi nggak sabaran, ya engkau akan terjatuh. Kenapa? Karena Allah benar-benar akan memberikan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, mereka kemudian nggak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami benar-benar telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga ketahuan mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Maka jalannya ini membutuhkan perjuangan. Siap dicaci maki, siap dikucilkan, siap kehilangan keluarga, siap kehilangan tempat tinggal. Karena sejatinya kita hidup akan meninggalkan dunia semuanya. Kita nggak akan bawa siapa-siapa tatkala mati kecuali amal. Kemudian apa kendaraan yang harus kita naikin?
Kendaraannya adalah ya kembali kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Benar-benar menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Bermunajat, bersimpuh bahwa kita nggak akan bisa menghadapi segala hal kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang hijrah, kendaraannya itu, kalau tadi disebutkan bekalnya, disebutkan jalur yang harus dilalui, kendaraan yang harus dia naikin, dia harus bergantung sama Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semuanya kepada Allah. Makanya orang kalau keluar rumah itu, apa yang dia baca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang dibaca. Udah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa menyelamatkan dia. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa. Memohon kepada Allah. Rasul SAW seringkali membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, atakhafu alaina. Wahai Rasulullah, apa engkau takut sama kami? Takut kami berubah. Kata Nabi SAW, Naam. Allahu Akbar. Kalau sama para sahabatnya aja, Nabi itu khawatir. Mereka berubah dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Mereka murtad. Nabi menakutkan hal itu. Apalagi orang-orang kayak kita sekarang. Nabi menjelaskan bahwasanya hati manusia alaihi salatu wassalam berada di antara jemari Allah Jalla Jalal. Allah balikkan terserah Allah. Makanya orang yang hijrah ini harus benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia harus berdoa, bermunajat, dan yakin kalau dia nggak akan selamat kecuali dengan pertolongan Allah Jalla Jalal. Sehingga orang hijrah ini nggak sombong. Nggak meremehkan orang lain. Karena dia tahu yang menjadi standar orang baik atau buruk adalah tatkala ajal menyebut dia. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah. Pada akhirnya, akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Orang yang hijrah itu, kalaupun tadi kita bicarakan, ada jalan yang harus dia lewatin. Ada perjuangan yang harus dia lakukan. Tapi pada akhirnya Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Proses ini panjang. Hasilnya sesuatu yang sangat menyenangkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 100? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, akan dapat banyak keluasan dari Allah. Akan ada solusi-solusi untuk masalah-masalah dia. Akan Allah mudahkan urusan ibadah dia, urusan agamanya, dan urusan dunianya. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Tapi perlu waktu untuk membuktikan kau benar hijrah enggak. Apakah para sahabat Nabi yang hijrah langsung mereka mendapatkan keluasan rezeki? Apakah mereka harus hidup di masjid bertahun-tahun? Mereka tetap harus menghadapi penindasan dari orang-orang musyrikin, serangan dari orang-orang kafir. Ya mereka harus menghadapi hal itu dulu. Tapi alhamdulillah ibadah udah mulai mudah.
Dan semua kembali kepada niat. Wa man yakhruj min baitihi muhajir. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah. Kemana hijrahnya? Ilallah wa rasul. Menuju kepada Allah dan Rasul. Ini yang harus kita fokuskan. Rasul, kita hijrah menuju kepada sunnah Nabi SAW. Kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Kita mengikuti apa yang diinginkan Allah. Apa yang diperintahkan. Kita ikuti aturan Allah dan Rasul. Mungkin kita akan mati sebelum sampai ke tempat hijrah. Yang penting kita mati di jalan kebenaran ini. Jangan pernah jalan mundur. Terus aja berjalan. Walaupun lambat. Tapi menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mati di atas jalan kebenaran ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khair. Naam, tafadhal. Yang ada di chat Zoom Kalau pas pertanyaan, hadapkan ke sini. Naam, tafadhali. Afan, barusan putus-putus ya kayaknya. hidup ini. Afan, barusan putus-putus sinyalnya kayaknya. Oke, saya ulang lagi ya. Siap. Tafadhal. Nah. Saya ulang lagi Ustaz ya. Ustaz, saya wanita yang bermaterialistis dalam hidup ini. Tapi saya punya kewajiban untuk melunasi cicilan rumah dan mengurus keponakan saya yang yatim. Putus-putus suaranya. Kayaknya mungkin sinyalnya. Coba. Kadang sering goyah hati. Iya. Tadi yang baca ayat enak sinyalnya kayaknya. Iya. Ini mungkin jaringannya kurang. Yang baca ayat enak. Sinyal. Kayaknya jaringan. Mungkin bisa diulangin? Atau perlu cari sinyal yang lain, koneksi yang lain? Ini. Iya, kalau sinyalnya nggak bagus mau diulangin balik lagi. Iya. Naam, tafadhal. Halo. Jelas. Belum jelas. Halo. Iya, tafadhal. Tas di luar. Apalagi dengan teman-teman di kantor yang rata-rata materialistis dalam hidup. Tapi punya kewajiban untuk melunasi cicilan rumah dan mengurus saya yang yatim. Kadang sering goyah hati ini Ustadz, condong ke dunia. Bagaimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tuh cinta sama dunia. Itu naluri manusia. Bagaimana sekarang kita mengontrol cinta kita agar tidak berlebihan? Maka dengan cara mengetahui hakikat dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim itu berulang kali di banyak surat mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya permainan dan sesuatu senda gurau aja. Tidak serius kehidupan.
Ya kita lihatlah orang-orang yang punya kekayaan, yang kaya raya, yang mungkin dapat membeli segala yang dia miliki, tapi ditinggal sama dia. Maka kita perlu mengetahui hakikat dunia ini, sehingga kita dapat mengontrol cinta kita dan menjadikan dunia sarana menuju kepada akhirat. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, Dhahak namanya. Ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa makananmu? Kata Dhahak, al-lahmu wal ma'. Kata dia, atau al-lahmu wal laban. Dia kata makananku daging, minumnya susu. Terus Nabi bertanya kepada Dhahak, thumma yakunu mada, atau thumma yasiru ila mada. Kemudian makananmu itu jadi apa? Makanan yang enak. Mungkin daging yang dibuat steak. Subhanallah. Susu yang mungkin dikasih macam-macam. Terus jadi apa? Kata Dhahak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu. Jadi kotoran. Lalu Nabi SAW mengatakan, begitulah Allah menjadikan makanan manusia permisalan untuk dunia ini. Wa in qazzahahu wa ballahahu. Walaupun makanan itu ya kalau kita makan di restoran bintang 5, makanan itu dihiasi macam-macam, dikasih ini, kasih itu supaya indah, supaya kita berhasrat untuk memakannya. Tapi tanyakan jadi apa kemudian makanan itu? Maka kita perlu mengetahui hakikat kehidupan dunia supaya kita sadar kita nggak lama di dunia ini, kita cuma transit. Kita bakal mempertanggungjawabkan semua yang kita amalkan. Kemudian yang kedua, memang berkumpulnya dengan manusia-manusia yang cinta dunia akan membuat kita terbawa. Kenapa? Karena yang diomongkan dunia. Ngomongin mobil, ngomongin rumah, ngomongin ini, tas, handphone, jam. Mau nggak mau kita akan terpengaruh. Oleh karena itu perlu cari kawan yang berbeda. Orang hijrah ini juga hijrah kawannya. Ketika dia di tempat kerja mungkin tadi banyak orang-orang materialis yang omongannya itu, dia menjaga jarak dengan mereka. Kalau bisa dia mewarnai. Seperti kisah Umair bin Wahab. Ketika sudah hijrah, dia belajar. Kemudian bagaimana dia mengajak kawan-kawannya. Dia balik lagi ke Mekah, dia ajak kawan-kawannya untuk beriman. Engkau yang udah hijrah kumpul sama kawanan seperti itu. Ya bagaimana merubah mereka? Kalau tidak, ganti kawan. Ya Ustaz, nanti dikucilkan sama mereka. Bukan dikucilkan, sedang menyelamatkan diri kita. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar. Untuk apa? Ausani bihubbil masakin waddunu minhu. Aku dikasih wasiat untuk cinta kepada orang-orang miskin. Dan dekat sama mereka. Berarti kita perlu cari komunitas baru. Dekat sama orang-orang miskin. Lalu Nabi wasiat juga, wa an anzura ila man huwa asfala minni. Aku dikasih wasiat untuk melihat kepada yang di bawahku, tidak melihat kepada yang di atasku. Maka jalankan itu wasiat. Maka kalau bicara tadi, ya bertemu dengan kawan-kawan yang materialistis, yang dibicarakan cuma dunia, kita berusaha untuk merubah mereka, mendoakan mereka, mendakwain mereka. Dan kalau tadi kita perlu memang kerja di tempat itu, ya tafadhol. Tapi dengan catatan, jangan sampai engkau mengorbankan agamamu untuk duniamu. Jangan sampai. Jadi kadang-kala orang yang meninggalkan tempat kerjanya, hijrah dia. Kenapa nggak mampu, Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang udah hijrah, tapi tetap berada di lingkaran setan, anggap. Orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan, akhirnya dia kembali lagi. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, tafadhali. Nah, masih di mute. Bismillah Ustadz. Nah, Jika kita sedang berusaha hijrah, kemudian mengajak suami dan anak-anak. Di antara salah satu bentuk hijrah tersebut, Ana mengajarkan anak laki-laki Ana agar belajar sholat di masjid, karena sudah kelas 6 SD. Tapi ketika disuruh ke masjid, anak marah. Namun, Ana tetap memaksa supaya anak tetap sholat di masjid dan memaksa anak harus mengaji setiap hari. Apakah hal pemaksaan dalam hal ini dibolehkan, Ustadz? naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kadangkala kita terlambat hijrah. Tadi disebutkan anaknya sudah kelas 6 SD, baru diajarin ke masjid. Selama ini kemana? Ya tadi, belum dapat hidayah. Maka alhamdulillah, ketika Allah memberikan hidayah itu sehingga kita berusaha untuk lebih baik. Rasul SAW memerintahkan agar kita menyuruh anak kita sholat sejak umur 7 tahun. Suruh sholat. Kalau dia anak laki, suruh ke masjid. Bawa ke masjid. Tapi tadi bapaknya baru hijrah juga, baru ngerti umpamanya. Apakah boleh memaksa anak? Boleh memaksa anak. Akan tetapi perlu adanya pengetahuan yang disampaikan kepada anak. Bukan sekedar memaksa, karena anak umur 6 tahun alhamdulillah udah gede. Udah faham dia dengan penjelasan, dengan masalah-masalah yang perlu dia fahami tentang fadilah sholat berjamaah. Katakan kepada dia, nak, kalau engkau sholat di rumah, engkau cuma dapat 1 pahalanya. Nak. Bayangkan engkau ke masjid, ya Allah dapat 27. Dan engkau melangkah ke masjid, nak. 1 langkah itu akan dapat pahala, 1 langkah dihapuskan dosa. Jadi ditumbuhkan di diri dia semangat untuk sholat ke masjid, bukan sekedar paksaan. Tapi memang ada yang perlu dipaksa gitu loh. Karena orang itu ala bisa karena biasa. Lama-kelamaan kalau sudah biasa, ya udah santai gitu loh. Seperti orang yang kerja, kalau kita ngelihat orang yang kerja di Jakarta ya, berangkat pagi, rame, macet, pulang sore, biasa aja mereka. Bukan ke masjid, masjid dekat cuma 100 meter, 200 meter, anggap 500 meter. Ini tempat kerjanya puluhan kilometer dan melelahkan dilakukan. Kalau dikatakan engkau capek, lelah, udah biasa. Membiasakan anak ini tadi dalam rangka supaya dia biasa nantinya. Jadi nggak ada masalah memaksa anak, cuma jangan terlalu keras kepada anak yang memang tadi butuh proses dia. Kita perlu mencarikan teman buat dia umpamanya di masjid. Bagaimana dia ke masjid ketemu kawannya. Kadang-kala kan jadi, oh alhamdulillah ya fulan, anaknya fulan juga ke masjid gitu loh. Sehingga dia lebih termotivasi untuk ke masjid. Bicara baca Quran ya perlu dipaksa anak-anak. Kalau enggak anak-anak ini maunya senang-senang aja semua. Dia maunya pegang handphone, bermain game, itu maunya anak-anak. Sedangkan kita tahu kalau kita membiarkan mereka seperti itu, maka kita telah menjerumuskan anak kita ke jurang kebinasaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, suami saya mengajak untuk berhijrah, tapi tidak terlihat kesungguhan-kesungguhannya. Sedangkan kalau di luar rumah seakan-akan terlihat kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Iya. Ya berarti suaminya sedang proses hijrah. Ada orang-orang yang menjadi kuat hijrahnya tatkala berkumpul sama kawan-kawannya yang baik. Ini penting memang. Orang yang lemah dalam kondisi sendiri berusaha untuk mencari kawan-kawan yang baik. Sehingga ketika itu dia semangat untuk beribadah. Seperti orang yang sholat tarawih nih, kita mau masuk bulan Ramadan.
Ada orang yang kalau sholat tarawih di rumahnya, dia mungkin cuma berapa rakaat. Nggak mampu dia 1 jam berdiri. Tapi tatkala dia berada di masjid dengan kawan-kawan yang semangat sholat, dengan imam yang suaranya indah, dia bisa lama gitu. Jadi mungkin suaminya sedang proses hijrah. Sekarang bagaimana tatkala di rumah tadi dikatakan kok kayaknya kurang sungguh-sungguh. Nah, tugas istri di sini. Ya jemaah, ada hal penting juga ketika perjalanan hijrah. Diperlukan kawan, orang yang hijrah itu. Soalnya kalau dia berangkat sendiri, dia merasa capek, lelah. Tapi tatkala ada kawan-kawan yang mendampingi, biasanya dia akan merasa, alhamdulillah banyak temannya gitu loh. Maka bagaimana sekarang istri menjadi pendamping suami? Tadi suami ngajak, maka istri dukung suaminya. Bang, kalau memang kita benar mau hijrah, ayo. Kata Ustadz itu harus ada bekalnya bang. Bekalnya apa? Belajar. Menuntut ilmu. Setelah belajar, ya bagaimana berjuang untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi jadikan suasana di rumah itu suasana yang benar-benar sudah berubah gitu. Dengan harapan suami serius. Karena kadangkala ada orang yang pura-pura. Dan betapa banyaknya orang yang pencitraan di luar, tapi di rumah ketika dia sendiri nggak seperti itu dia. Tapi insya Allah berbaik sangka dengan suami. Sekarang bagaimana mengajak suami untuk lebih mendalami agama lagi, untuk mengamalkan yang sudah dipelajari, dan untuk terus memohon kepada Allah, berdoa agar Allah membimbing perjalanan hijrah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga Ustadz dan warahmatullahi seluruh wabarakatuh. umat Islam selalu diberkahi Allah. Amin. Afwan izin bertanya, bagaimana jika seorang yang hijrah, namun ternyata lingkungan tidak mendukung, sehingga ilmu yang didapatkan hanya melalui Ustadz di YouTube atau kajian online via Zoom? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan esensi hijrah sesuai sunnah? Syukron. Na'am, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita berada di masa yang semuanya itu seperti dulu itu dunia di depan kita. Di televisi dunia itu. Sekarang dunia di genggaman kita. Ada di handphone kita. Bagaimana sekarang ketika orang hijrah tapi lingkungannya tidak mendukung? Tidak ada majelis ilmu di sana, tidak ada kajian-kajian sunnah di sana. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dia. Ini yang kadangkala kita itu nggak punya tipe pejuang. Kita maunya yang ada. Ya, ciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau di kantor nggak ada kajian, bagaimana ada kajian di sana? Kalau di kampung, di masjidnya cuma sholat 5 waktu, nggak ada pengajian yang mengajak kepada sunnah, bagaimana engkau bisa membuat ada kajian di sana? Dengan cara, ya mungkin mencari kawan-kawan yang sehati, yang seiman, untuk membuat kajian. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa mengajak orang lain. Bukan kita mau diajak terus. Alhamdulillah Allah udah kasih hidayah sama kita. Makanya kalau kita ngeliat perjuangan sahabat-sahabat dulu, 1 orang masuk Islam, pulang kampung, 1 kampung masuk Islam. Dikirim, ini baru sehari masuk Islam, pulang sudah ngajak orang lain. Artinya sekarang bagaimana nanti yang kondisinya di lingkungan tidak mendukung, pelajari ilmu, kemudian ajak, ciptakan lingkungan tersebut. Kemudian kalau dikatakan tadi nggak ada, kita dapat ilmu itu hanya dari Zoom, dari kajian online, alhamdulillah. Yang tidak bisa didapatkan semuanya secara utuh, jangan ditinggalkan. Kita dapat sebagiannya. Jadi kajian online ini sangat bermanfaat sekali Anda lihat. Dan pandemi ini mengajarkan kepada kita satu hikmah yang besar. Bahwa belajar menuntut ilmu itu nggak harus engkau meninggalkan rumah.
Yang dibutuhkan niat. Tapi belajarnya yang serius. Dicatat ya ketika kajiannya online umpamanya Zoom, ambil buku, dicatat poin-poinnya, di murojaah. Ada yang nggak paham, mungkin ada sekarang kita punya GIS ya, grup Islam Sunnah ya, bimbingan di sana, kajian-kajian, dan insya Allah dengan cara seperti itu kita punya komunitas yang mendukung dan kita bisa juga bertanya kalau ada perkara-perkara yang kita tidak memahaminya. Ada wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Mohon pencerahannya, seseorang yang dulunya adalah selebgram, kemudian dia berhijrah. Dan ternyata dalam prosesnya ada seorang yang jadi fans. Sampai saat ini masih mengejar dan mencari tahu. Padahal udah tahu kalau di kehidupan nyata udah melepaskan dunia maya yang dulu membuat perempuan itu menjadi terkenal. Bagaimana yang harus dilakukan perempuan itu? Dalam hijrahnya bahkan bercadar. Ternyata masih ada yang mengganggu. Perempuan itu merasa gak nyaman dan takut berpengaruh dalam rumah tangganya karena suaminya pencemburu. Afwan Ustadz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semakin banyak orang-orang yang hijrah. Kalau tadi seorang selebgram yang kemudian hijrah. Semoga Allah menetapkan dia di atas agama. Bagaimana sekarang orang yang hijrah yang mungkin dia dulunya ya menjadi inspiratif buat orang-orang dalam kemaksiatan. Karena kadangkala ya dia hanya mengajak orang untuk lebih cinta kepada dunia atau bahkan mengajak kepada kemaksiatan. Maka untuk menyempurnakan hijrahnya paling tidak dia punya akun baru yang isinya nasihat. Yang isinya dakwah. Dan tinggal ngomong sama suami tadi. Dan sampaikan kepada suami kondisi yang ada. Karena kalau dikatakan tadi suaminya pencemburu, alhamdulillah. Itu tanda dia cinta. Maka bagaimana sekarang agar cemburu dia itu tetap dalam koridor. Ia minta nasihat dia. Bagaimana caranya umpamanya. Apa yang harus dilakukan. Dan tadi kita sudah sampaikan. Rintangan buat orang-orang yang hijrah itu banyak sekali. Salah satunya tadi yang disebutkan. Engkau diganggu. Tapi kalau hijrahmu benar karena Allah Azza wa Jalla, yakin Allah bersama hambanya. Innallaha ma'ana. Maka terus meminta pertolongan Allah SWT sambil mungkin tadi untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Tadi akun kita sudah berubah. Akun kita sudah berisi nasihat-nasihat dengan harapan dia juga ikut hijrah. Karena ada orang-orang yang kalau sudah suka sama orang lain ya, dia ngefan banget sama tokoh ini. Ketika tokoh itu berubah jadi lebih baik, semoga orang ini juga jadi lebih baik. Sambil terus berdoa, memohon untuk diri sendiri, memohon untuk keluarga, dan memohon untuk orang-orang yang mungkin pernah dulu ya kita sesatkan ya, atau kita ajak kepada sesuatu yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada keluarga yang baru belajar sunnah, kajian apa yang diprioritaskan untuk menyelamatkan akidahnya? Apakah ada rekomendasi judul YouTube dari Ustadz? Karena masih mendengarkan ceramah syubhat juga. Syukron jazakumullahu khairan. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, buat orang-orang yang awal hijrah, yang awal belajar sunnah. Kadangkala memang dia bingung. Semangat dia untuk belajar itu menyebabkan dia menonton semuanya. Mengikuti segalanya. Padahal kita tahu. Ya, kondisi YouTube ini segalanya ada di dalam. Kajian-kajian yang menebar syubhat. Yang juga menyesatkan ada di sana. Sekte-sekte yang menyimpang dari Islam juga ada di sana. Orang-orang yang
yang kemudian berakhir dengan meneror, dengan mengebom. Kita mungkin mendengar berita bom yang ada di Makassar sana, ada di sana di YouTube itu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya berhati-hati dengan cara memilih guru. Tidak salah memilih guru. Jadi untuk yang pertama mungkin ikut kajian tafsir. Mungkin ikut tafsirnya Ustadz Firanda umpamanya. Kajian tafsir juz amma. Kita juga mungkin ada kajian juz amma. Coba. Itu yang dipelajari. Mulai dari Al-Fatihah, ya, pelajaran Al-Fatihah. Kemudian dimulai dari akhir mungkin. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad. Kemudian seperti itu. Dengan harapan ya akidah dia terjaga. Karena juz amma ini adalah surat-surat yang pertama turun di kota Mekah. Itu surat-surat Mekah. Yang prosesnya proses menguatkan keimanan. Sebelum turunnya kewajiban sholat, sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan, sebelum turunnya kewajiban berjilbab. Itu keimanan yang dikuatkan. Sehingga tadi ketika kita berbicara hijrah itu dimulai dengan hati. Orang kalau hatinya sudah kuat, perintah apapun dilakukan. Tapi ada proses yang harus dilewatin. Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah selama 13 tahun, khamr itu biasa. Mereka masih minum khamr. Minum mereka. Di rumah-rumah mereka ada kendi-kendi yang isinya khamr. Dikuatkan keimanan mereka. Terus proses itu berjalan. Sehingga tatkala turun pengharaman khamr, udah kuat dia meninggalkannya. Jilbab diwajibkan di kota Madinah. Mungkin kira-kira setelah 15 tahun lebih dari turunnya wahyu. Ketika turun kewajiban jilbab, tuh perempuan-perempuan sahabat yang gak merasa berat lagi menutup aurat. Imannya udah kuat. Dengan cara tadi menanamkan keimanan dan mengkaji Al-Quranul Karim. Khususnya juz amma. Semoga dengan cara seperti itu terjaga keimanannya dan tidak salah belajar. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini sekarang jaringannya agak buruk. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi barakallahu fikum. wafikum. Afwan, izin bertanya. Bagaimana kiat-kiat bagi seorang ibu atau istri yang berupaya hijrah duluan, sedangkan keluarga masih menerapkan pola-pola lama? Kadang diajak nonton, nge-mall bareng keluarga, istri sudah merasa gak nyaman banget, sudah memberi masukan-masukan tentang ketentuan Allah. Qadarullah memang benar namanya hidayah, sehingga seringkali saya dianggap mengecewakan keluarga lain. Bagaimana sebaiknya ibu atau istri bersikap? Demikian pula terhadap mertua yang non-muslim. Bagaimana harus bersikap? Karena beliau dulu pernah tidak suka karena perpandangan Islam kaku dan banyak gak bolehnya. Mohon arahannya Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini konsekuensi hijrah semua. Maka tadi kita sebutkan jalan yang dilewatin itu perlu kesiapan untuk dicaci maki, dibully, dikucilkan, diasingkan, bahkan dibunuh sekali. Nah, maka apa sikap kita? Yang pertama, tunjukkan akhlak yang mulia kepada keluarga. Bahwa tatkala kita belajar Islam yang benar. Islam yang benar itu ya Islamnya Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan sama para sahabat Nabi. Memang di situ ada aturan. Yang mungkin buat keluarga terlalu mengekang. Iya, maka perlu disampaikan kepada keluarga. Bahwasanya dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang yang beriman.
Dan sampaikan, kita ini bukan tempat bersenang-senang dunia ini. Ini penjara. Aturan yang ketat itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Maka tunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia. Kalau mau ngasih penjelasan kepada mereka, ya perlu menguatkan keimanan mereka dengan hari akhir. Karena yang menjadi motor penggerak orang itu beramal adalah beriman. Yakin kalau dia bakal dihisap. Kalau mati semua orang tahu bakal mati. Tapi yakinkah engkau dengan adanya neraka dan surga? Yakinkah engkau bahwasanya ada sirat yang harus dilewatin di atas neraka jahanam? Maka bagaimana sekarang menguatkan keimanan keluarga kepada hari akhir? Dan kepada Allah Jalla Jalaluh. Lalu tadi disebutkan mertua beranggapan bahwasanya terlalu banyak aturan. Sampaikan. Sebenarnya yang halal lebih banyak daripada yang haram. Dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia, menanamkan keimanan kepada mereka. Ya kadangkala kita dianggap mengecewakan mereka. Tak masalah. Engkau harus siap. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dianggap oleh keluarga besarnya mengecewakan ibunya, bahkan ibunya hampir mati gara-gara anaknya nggak nurut sama ibunya. Tapi harus tunjukkan sikap kita sambil terus mendoakan mereka. Ya, sekali lagi anti harus bersabar terhadap mertua. Ya anti membantu suami untuk berbakti kepada mertuanya. Terus berbuat baik kepada mereka, berbagi sama mereka. Kita membuatkan sesuatu, kita kirim ke sana. Kita punya kelebihan rezeki, beli sesuatu, kirimkan ke sana. Jadi tunjukkan bahwa engkau itu peduli sama mereka. Karena jangan sampai kita ini hanya ngasih nasihat, ya, memberikan masukan dari sisi agama. Tapi dari sisi perbuatan kita nggak care sama mereka. Dan tunjukkan kalau kita udah bukan nggak cinta sama dunia. Kalau kita lebih cinta kepada akhirat daripada dunia ini. Kemudian sesekali ajak mereka ziarah kubur mengingat kematian. Sesekali ajak mereka datang ke rumah orang-orang miskin. Orang-orang yang lebih susah hidupnya. Kita suka jalan-jalan ke mall. Sekali-kali jalan ke tempat orang-orang miskin. Sehingga keimanan kita semakin besar. Hada wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen belajar sunnah, tapi keluarga masih merayakan ulang tahun, yasinan, merayakan seperti nisfu Sya'ban dan lain-lain. Jadi bagaimana Ustadz cara agar saya bisa menolak secara halus sehubungan dengan hal-hal tersebut? Karena kami sudah pernah menjelaskan dengan bahasa ringan, tapi sepertinya masih sama saja Ustadz. Syukron. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tabiat manusia itu cinta kebaikan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ritual-ritual yang diadakan, ya, itu bukti mereka ingin kebaikan. Ingin pahala dari Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Mereka ingin kebaikan. Bagaimana sekarang kita mengarahkan semangat kebaikan itu kepada yang benar. Karena keinginan berbuat baik belum tentu benar. Maka tumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Jadi dikasih ganti. Kalau bicara yasinan, yasin ini diperintahkan kita baca Al-Quran. Di antaranya surat Yasin. Bagaimana sekarang membaca yasin dengan artinya? Dengan mentadabburinya. Panggil ustadz, yuk kita panggil ustadz yuk. Ngaji tafsir surat Yasin. Masa kita ini bertahun-tahun baca Yasin, hafal Yasin. Tapi kok nggak dapat hidayah dari Yasin. Mungkin hanya sekadar dapat hadiah, dapat pahala karena membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim. Itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana sekarang mengatakan kepada mereka, ayo kita baca Yasin. Kita baca surat yang lainnya. Kita panggil ustadz agar kita faham. Maka ini penting. Jadi mengarahkan. Sebenarnya baca Yasin itu disyariatkan. Hanya mungkin tata caranya yang perlu diluruskan. Maka bisa dengan cara seperti itu. Bicara nisfu Sya'ban. Baik, ada apa dengan nisfu Sya'ban? Orang kan mempercayai bahwa malam nisfu Sya'ban ini malam penentuan ajal, pembagian rizki umpamanya. Maka ngobrol sama mereka. Apa yang Nabi lakukan ketika malam nisfu Sya'ban? Kembali lagi Nabi alaihissalatu wassalam patokan.
Nabi ngapain? Di Masjid Nabawi itu di masa dulu, masa nisfu Sya'ban itu apa yang terjadi? Di masa Abu Bakar apa yang terjadi? Kalau ternyata nggak ngapa-ngapain, kenapa kita ngapa-ngapain? Mungkin dengan cara seperti itu mereka jadi, ya kita hanya bisa menyampaikan dengan harapan mereka berpikir, lalu mereka mencari kebenaran itu sendiri. Setelah kita menjelaskan. Karena konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi SAW adalah mengikuti beliau. Adapun umpamanya acara ulang tahun, ya mereka yang masih mengadakan seperti itu, ya kita menolak dengan cara yang baik. Contohnya mungkin, yang sebenarnya aneh itu sedih kalau melihat orang tambah umurnya. Dari sisi apa? Umurnya berkurang sebenarnya. Kenapa kita merayakan sesuatu yang sebenarnya bukan bertambah? Umurnya itu berkurang. Orang yang umurnya ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz 50 tahun. Ketika dia umur 49 tahun, umurnya itu berkurang, tinggal setahun. Kemudian dia mati. Maka kita cuma, ana mohon maaf lah. Ana akan selalu mendoakan kebaikan. Dan ya sekali lagi kadang-kala kita sudah berusaha menolak dengan cara yang baik. Tapi mereka tetap menganggap kita aneh, menganggap kita menyimpang, ikut aliran keras. Kita ikut aliran yang biasa-biasa aja. Seperti yang diamalkan Nabi SAW. Cuma karena kita nggak tahu, kita beranggapan bahwa sunnah itu keras. Tapi memang kebanyakan kita mengikuti nafsu kita. Bukan mengikuti aturan Allah. Maka itu mungkin bisa dilakukan sambil sekali lagi ya. Ini dalam semua kondisi kita harus tetap bermunajat dan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Itu menjadi pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Pada kesempatan kali ini semoga kita hampir masuk ke bulan Ramadan. Orang-orang yang hijrah ini, Ramadan tahun ini harus berbeda dengan tahun kemarin. Kita harus lebih baik lagi. Dan kita masih punya persiapan. Kita berada di pertengahan nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Masih ada 14 atau 15 hari lagi menuju ke Ramadan. Tolong bersihkan hati dari riya, dari syirik, dari kedengkian kepada saudara kita. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Mulai pelajari lagi keutamaan bulan Ramadan. Agar kita semangat untuk meraih malam-malam yang terindah, khususnya malam Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.